Kebun binatang. Dragonuddin punya HP baru, bukan main. Dragonuddin punya HP baru. Atas kacaunya operasi penyadapan suara mul tempo hari, dia memenuhi janjinya pada inspektur dan terutama pada dirinya sendiri untuk mengganti HP prasejarahnya itu dengan HP yang lebih canggih. Kini dia siap melakukan penyadapan jilid 2. Madu. Sore itu dilihatnya lagi kuartet mul berleha-leha di warung kopi itu. Lekas di tiknya SMS. Bulu tangkis main double. Istirahat minum. Itu kode maksudnya. Si empat sekawan sedang minum kopi. Cepat dicarinya satu nama di kontak HP. Ketemu nama itu. Departemen Serif. Pencet kirim. Saat itu Sersan sedang duduk santai. HP-nya berbunyi. Lihat layar. Ada SMS dari roda-roda gila. SMS dibalas. No big sauce. Hip. Roda-roda gila. Maksudnya Sersan. Mas. Gon. Kaca maya bacaku kenyingalan. Oh Serdan. Ninana nereja dinum kopu hon. Kawa. Ojeh komandan. Lekas kita ke warung kopi. Kutunggu jandamu. Dragon IKI roda-roda gila sendiri sudah duduk di depan kopi dan ngobrol-ngobrol seru dengan mul. Dari sekian kota besar yang kau kunjungi tempo hari, kota mana yang paling berkesan mul? Aduh, semua berkesan bang. Bukan begitu boy. Kongsi-kongsi mul mengangguk-angguk. Bagaimana situasi keamanan di kota-kota itu mul? Apakah aman macam kota kita ini atau ada semacam pencurian atau perampokan-perampokan? Namanya saja kota besar bang. Ada saja. Perampokan bersenjatakah? Boleh jadi bang. Kurasa mantap juga kalau di kota ini ada perampokan bersenjata ya mul. Macam di film-film tuh. Perampokan apalagi bersenjata belum pernah terjadi di kota ini bang. Tapi bisa saja terjadi. Berdesir darah dragon. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Masuk perangkap kau mul. Bicaralah sesukamu. Kusadap kau. Bisa saja macam mana maksudmu mul? Ya bisa saja. Kalau toko-toko atau bank-bank itu lengah saat ada keramaian Agustusan nanti misalnya. Banyak karnaval, banyak festival. Orang-orang sibuk nonton karnaval itu. Lengah sedikit kena rampok lah. Menjurus. Sorak dragon dalam hati. 1, 2 pertanyaan lagi. Mungkin dia akan memberi gambaran siapa pelaku perampokan itu. Terbayang senangnya inspektur nanti mendengar info darinya. Terbayang sepupunya mungkin mendapat keringanan hukuman. Namun saat itu pula dragon lemas lutut sebab baru teringat belum menghidupkan perekam suara di HP-nya. Cepat-cepat dikeluarkannya HP dari sakunya lalu mengotak-atiknya dengan panik. Pencet sana pencet sini berlepotan. Tegang dia sampai bertimbulan keringat di dahinya. Ada apa bang? Ini mul, ini HP second yang baru abang beli ini. Bingung abang bagaimana ya cara menghidupkan perekam suara di HP ini. Dalam pada itu dengan kata-kata yang terpilih dan dada berdebar-debar Guru Akhiruddin mengirim surat pada Cynthia. Pengurus Yayasan Pawai Merdeka itu bahwa kiriman 1000 tapai monyet telah diterima dengan baik dan dengan ini kami haturkan ribuan terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Akhiruddin. Begitu jawaban Cynthia. Singkat saja. Tak banyak basa-basi, tak banyak komentar. Namun tak kurang dari 3 hari 3 malam 3 titik di belakang nama Akhiruddin itu menimbulkan gema yang indah dalam dada guru. Din. Baru sekarang guru mengerti arti titik-titik dalam hidup manusia. Ternyata noktah kecil itu yang kehadirannya paling tak kentara dalam keluarga besar aksara dan tanda-tanda baca bukanlah sekadar perekat maksud, penyimpul makna atau penutup kalimat semata. Namun ia mengandung semacam tenaga dalam. Ia mengandung semacam tenaga dalam. Layaknya seniman yang gampang terinspirasi. Guru yang telah lama sekali tak melukis, menghunus lagi kuasnya, lalu melukis ribuan titik-titik di kanvas. Titik-titik saja, tak ada hal lain. Di kanvas ukuran 80 x 80 cm itu, hingga mau juling matanya. Boleh dikata sejak kehadiran 1000 tapai monyet itu, hidup guru akhir berubah total. Dia yang selama ini selalu pendiam, murung dan mendung, tiba-tiba semringah. Banyak sekali dan banyak bicara dan sering tersenyum meski tanpa alasan yang jelas. Penampilannya juga berubah dari penampilan macam cari kantor desa kembali seperti seniman. Cincin-cincin batu akik, gelang-gelang dan kalung antik kembali dipakai. Tas tenteng jatah workshop peningkatan mutu guru itu dicampakkannya ke Sungai Linggang. Dan kini dia rajin mengunjungi kebun binatang. Di luar kandang monyet, guru akhir melakukan riset untuk proyek seni karnavalnya. Dia meloncat-loncat, berhuhu, menyeringai, meniru tingkah laku monyet-monyet di dalam kandang itu. Heran pengunjung Bonbin melihatnya.
Profesional versus amatir. Kalau tak memperhatikan dengan teliti, takkan ada yang mengenali bahwa lelaki bertopi pet, berkumis palsu dan berkacamata hitam yang sedang menelpon di telepon umum di samping toko kelontong itu adalah Mul. Dia memang bicara biasa di telepon itu sambil tertawa-tawa, namun matanya tajam mengawasi bangunan di seberang jalan sana. Diamatinya berapa banyak orang yang masuk dan keluar dari bangunan itu. Sekongkolnya SLM juga mengamati bangunan yang sama dari sudut yang lain dan menaksir-naksir dari arah mana nanti akan menyerbu dan ke arah mana akan melarikan diri. Ditelitinya posisi tempat parkir dan keramaian lalu lintas di sekitar sana. Adapun AMT dan TPK sudah sejak tadi berada dalam bangunan itu. AMT berpura-pura mau minjam uang, tetapi tujuan sebenarnya adalah mengamati perkiraan jumlah duit yang ada di sana serta mendapat gambar mental apakah nanti mereka berempat dapat menguasai para pegawai dan satpam. TPK berpura-pura nelpon padahal HP-nya gencar memfoto berbagai sudut ruangan, loket-loket dan posisi CCTV. Tak memeleset prasangka Dragon ketika meninggalkan Belantik tempo hari. Kuartet Mul hanyalah maling kambuhan biasa seperti dirinya. Lalu mereka merantau, lalu mereka kembali sebagai perampok. Usai melakukan observasi itu, kuartet Mul berkumpul di bekas sebuah pabrik es di dermaga. Di atas meja, Mul membentang poster besar jadwal acara-acara Agustus. Dia pun mempelajari catatan pengamatan yang dibuat SLM dan HMT serta foto-foto yang diambil TPK. Mereka kemudian menyepakati pada hari apa dan jam berapa mereka nanti akan beroperasi. Maksimum 3 menit, 12 detik kita beraksi. Minimum 800 juta di tangan. Kata Mul sambil tersenyum remeh. 3 sekutunya terkekeh-kekeh. Seakan duit itu sudah ada di kantong mereka. Mul merasa yakin sebab krunya sangat profesional. Dirinya sendiri tak lain seorang strategis yang cukup visioner. Seorang perencana perampokan kelas Wahid yang dapat memperkirakan durasi operasi hingga hitungan detik serta jumlah duit rampokan hingga pecahan terkecil. SLM itu seorang sopir andal dan nekat macam dalam filem Cepat dan Menetap. AMT adalah ahli kunci serba bisa dan TPK ahli senjata api. Komplit. Karena keprofesionalan itu untuk membuat keputusan merampok, mereka hanya perlu sekali mengamati dan sekali rapat selesai. Amat berbeda dengan 8 pecundang yang sekarang telah menjadi 9 orang dungu itu. Mereka pelin-pelan, bingung dan merupakan orang-orang yang gampang gugup. Mereka sangat sering rapat seperti orang mau membuat partai. Sudah 14 kali rapat mereka belum menghasilkan rencana apapun untuk merampok bank itu. Yang mereka punya hanya 4 langkah merampok bank karangan Rusip Cleaning Service itu, yaitu kejutkan, ambil, kabur, dan kesimpulan. Selain menghabiskan bergelas-gelas kopi, bertengkar, meneriakkan yel-yel motivasi, katakan ya mereka tak punya skill apapun untuk merampok. Bahkan mereka tak tahu mengatakan ya itu untuk apa. Akan tetapi dalam rapat kali ini untuk kali ke-16, paling tidak mereka berhasil menemukan satu fakta, yaitu karena akan menyerbu bank itu dalam 2 gelombang diperlukan 2 mobil. Masalahnya tak seorang pun di antara mereka yang pandai menyetir. Dalam film aksi selalu ada perempuan cantik. Aku bisa kursus nyetir dulu, kata Nehe sambil menyibakkan rambutnya lalu selfie. Masuk akal, tapi kita masih kurang 1 sopir, kata Debut. Sobri, kata Junilah. Selama ini Sobri tak diajak karena alasan intelektual, yaitu IQ tiarap di antara IQ kawan-kawannya yang jongkok. Bisa-bisa rencana kacau dibuatnya. Lama mereka berunding. Akhirnya diputuskan untuk menelpon Sobri sebab mereka perlu sopir untuk kabur nanti. Sobri datang dan terkejut melihat kawan-kawannya berkumpul dalam ruangan rahasia kedap suara itu. Debut memberitahu Sobri bahwa mereka mau merampok bank dan bertanya apakah dia mau ikut. Mau, jawabnya nyaring. Sebelum bergabung kau harus berlatih yel-yel dulu Sob, kata Handai. Lalu Handai menjengkel bukan kepalang sebab meski yel-yel itu hanya sebaris kalimat, Sobri tak hafal-hafal. Sila bicara. Dua kali gagal menyadap Mul. Dragon mengutuki kebodohannya sendiri. Beruntung, dia kembali bertemu kuartet Mul di warung kopi kuli. Sebelum ngobrol, lekas dia menyelinap ke toilet untuk menyalakan perekam di HP. Diyakinkannya benar perekam HP-nya berfungsi dengan baik. Tes. Dragonudin bicara. Di sini informan Dragonudin yang bicara. Dragonudin informan bicara. Informan Dragonudin bicara. Bicara informan Dragonudin. Tes. Sekali lagi tes. Diputarnya hasil rekaman itu sip. Semua kata-kata lengkap, tak lebih tak kurang. Dipencetnya lagi menu perekam suara, dimasukkannya HP ke dalam saku kemeja. Sejurus kemudian dia sudah ngobrol seru dengan Mul. Teringat kelakar kita tempo hari Mul.
Menarik sekali pendapatmu soal kejahatan saat ramainya acara-acara Agustus nanti, kata Dragon sambil menghirup kopinya. Iya bang, makanya kita harus waspada Agustus ini. Eng. Waspada macam mana maksudmu, Mul? Waspada pada apa? Pada perampokan bang. Menjurus. Perampokan bersenjatakah maksudmu, Mul? Boleh jadi bang. Girang bukan kepalang Dragon. Tak disadarinya grafik rekaman suara di HP-nya kentara dari luar karena saku kemejanya tipis. Menurutmu, apakah gampang merampok di Belantik ni, Mul? Gampang sekali bang, sebab di sini aman, masyarakatnya tak waspada. Umpama kau perampok, hanya umpama apa yang akan kau rampok, Mul. Aku akan merampok. Terhenti Mul bicara karena ada bunyi telepon. Oh, maaf ada telepon. Dragon mengeluarkan HP dari saku kemejanya. Menerima telepon, bicara, selesai, lalu menaruh lagi HP ke dalam saku. Sorry, Mul, anakku nelpon tadi. Sampai mana bicara kita tadi, Mul? Sampai kalau aku merampok, apa yang akan ku rampok, bang? Oh ya, tapi maaf, bang. Tadi sebelum nelpon, kulihat perekam suara di HP abang hidup. Kalau kita nelpon, perekam suara itu mati sendiri. Selesai nelpon harus dihidupkan lagi kalau kita mau merekam. Oh begitu ya. Dragon mengeluarkan lagi HP-nya. Oh iya, perekam suaranya mati. Sebentar ya, Mul, hidupkan dulu. Dragon mengotak-atik HP dan mencobanya. Tes, Dragonudin bicara. Di sini informan Dragonudin yang bicara. Dragonudin informan bicara. Informan Dragonudin bicara. Bicara informan Dragonudin. Tes, sekali lagi tes. Dragon senang melihat grafik-grafik naik turun di layar HP. Dimasukkannya lagi HP ke saku meja. Oke Mul, sila bicara.